Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini hari Rabu pagi teman-teman ya, jam 7 pagi. Saya telah berada lagi di lokasi keluarga Nia Kurniasari. Karena pagi ini saya akan mengecek kondisi terkini teman-teman ya, supaya tidak terlepas momentum. Kemarin Gubernur Sumbar telah datang ke sini teman-temannya memberikan bantuan. Jadi makanya saya harus pagi-pagi ke sini biar banyak orang-orang penting yang datang ke sini teman-teman. Jadi saya tidak terlepas momentum. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Di lorong ini teman-temannya, di jalan kecil ini banyak kebun-kebun warga teman-teman. Ada kebun manggis, ada kebun durian ya, pisang yang sedang berbunga. Jadi sebetulnya ini bukan hutan teman-teman, tapi kebun. Cuma saking rimbunnya jadi terlihat seperti hutan ya. Nah, itu bisa dilihat itu bunga-bunga durian itu yang jatuh. Pagi ini teman-teman ya, kita akan menanyakan kepada ibunya ya, perihal tentang berkisahnya beliau dengan anak laki-laki beliau ya. Nanti kita akan tanya sedikit teman-teman, bagaimana perasaan beliau setelah 16 tahun tidak bertemu, dan bagaimana perasaannya, dan apakah beliau masih ingat lagi dengan anak beliau yang sudah lama tidak beliau lihat gitu ya. Kata ibunya umur 1,5 tahun pergi bersama bapaknya itu. Nanti kita akan interview juga anaknya yang laki-laki itu teman-teman. Kita hampir sampai di lokasi TKP ini. Dapat lokasi TKP teman-teman. Kemarin sudah saya spill ya, sudah itu. Jadi saya tidak fokus ke sini lagi. Dan ada juga subscriber yang menanyakan, "Bang, tolong di spill tempat pemakamannya. Pemakamannya di atas ini teman-teman ya." Kita balik-balik lidah saya ini. Nih, sini. Nanti kita akan ke atas. Kita akan spill di atas. Dilihat dari kejauhan teman-teman, masih sepi teman-teman ya, masih belum terlihat para warga yang datang ke sini untuk silaturahmi. Bisa lihat dari kejauhan teman-teman ya. Nah, saya teman-teman lihat belum ada tanda-tanda warga yang datang. Rumah beliau pun masih ditutup ya, dikunci. Para pekerja pun belum ada yang memulai pekerjaannya teman-teman ya. Oke. Kita berhenti dulu ya. Kita berhenti di sini. Dan begini kondisi terkini teman-teman ya di rumah Ibu Lili Herlina, Ibu Marlina. Kemarin tempat ini diguyur hujan teman-teman, hujan deras. Jadi sedikit basah ya. Ibunya berada di rumah neneknya sekarang teman ya, di ujung sana tempat istirahat beliau. Dikarenakan rumah beliau sedang pembangunan, jadi belum bisa ditempati. Dan ada teman-teman yang komen ya, rumahnya yang di belakang itu memang tidak tidak akan dibongkar apa gimana bang. Kata ibunya itu rumahnya memang akan seperti itu teman-teman, untuk kenang-kenangan kata ibunya. Jadi memang tidak boleh dibongkar. Jadi makanya rumah yang di depan ini yang akan dibangun gitu.
Dan kalau untuk pemakannya di sebelah sana teman-teman ya. Saya akan ke sana sekarang teman-teman ya. Untuk membawa teman-teman ke sana sekarang. Tempatnya dekat atas bukit sebelah kanan teman-teman ya. Kita akan berjalan teman-teman ya ke sana. Bagi teman-teman yang mau membantu sedikitnya, seikhlasnya, silahkan ya. Karena sudah saya kirimkan dekat itu status YouTube saya di community. Jadi bisa dilihat di situ atas nama Eli Marlina, ada nomor rekeningnya dan Bank BRI Simpedes ya. Di sebelah kanan ini teman-teman kuburan teman-teman ya. Di atas pun juga ada kuburan gitu. Jadi kuburannya ini tergantung sukunya teman-teman ya. Sukunya yang ini di sini, yang ini di sini gitu. Jadi beda-beda gitu. Kondisi terkini sangat sepi teman-teman. Belum bertemu saya orang pada pagi hari ini. Dikarenakan masih terlalu pagi kita ke sini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Untuk mengecek kondisi saja ya teman-teman. Nanti siang kita akan tanya-tanya ke ibunya. Dan ini lokasi menuju pemakaman teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kubur. Kemarin banyak juga perziarah teman-teman ya di sini untuk melihat-lihat di mana kuburan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak menginjak ya. Nah, bisa teman lihat di sana teman-teman ya. Ada kuburan kecil yang ada bunga-bunganya ini. Di sini almarhumah dimakamkan karena masih baru ya. Sudah ada bunga-bunga mawar. Oke teman-teman ya, kita balik ke bawah lagi. Digunakan kita akan ke rumah nenek ibunya ya. Tapi sebelum kita ke rumah lokasinya teman-teman ya, kita akan ke kiri teman-teman ya, tempat kejadian perkara. Kita akan berjalan ke sana teman-teman. Karena selama ini saya belum pernah berjalan di situ teman-teman. Hanya lewat dengan motor saja gitu. Nah, di sana kita akan merasakan sensasinya kalau berjalan di lokasi itu. Ini baru saya bertemu dengan pemotor teman-teman. Dari tadi tidak kelihatan ada pemotor sini.
Pak, karena dikarenakan masih sepi di rumahnya teman-temannya, jadi kita memutuskan ke sini. Ini lokasinya teman-teman ya, tempat NKS dihadang dan dibawa ke sini. Tempatnya berserakan jualannya dan itunya. Nah teman-teman ya, dan yang di garis polisi ini ke sini pelaku membawa teman-teman. Kita akan coba naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sini. Dan katanya dibawa ke sini teman-teman ya. Pada hari itu cuaca hujan lebat teman-teman, gelap dan tidak cahaya sama sekali teman-teman. Ini sini lokasinya, lokasi di bawahnya almarhumah. Aduh, agak ngeri sini teman-teman ya. Dan dibawa terus ke sana teman-teman. Di sana ada lubangnya gitu ya. Cuma saya tak berani ke sana sendirian. Karena tempat ini sepi teman-teman ya. Nah, kita turun lagi. Dan kita akan telusuri lebih lanjut ke lurus ke sana teman-teman ya. Kita berjalan. Banyak teman-teman yang komen teman-teman ya, melihat saja jalan ini seram gitu, apalagi melaluinya kalau sore-sore ya, pas maghrib, apalagi dengan kondisi hujan, itu gimana rasanya gitu ya. Dan ada juga yang bilang lebih takut kepada manusia daripada dengan devil. Kita lanjut terus teman-teman. Nanti saya akan spill tempat pelaku sering nongkrong. Di sini mata pencarian warga sini teman-temannya berkebun, ke sawah, dan menjual hasil bumi lah ya. Rasanya kita sudah terlalu jauh berjalan teman-teman.
Ini dia jalannya. Ini nama nagarinya Nagari Guguk teman-teman. Pasar Juha Jorong Pasar Surau. Padahal dekat teman-teman, cuma lain apa? Lain nagari. Kemarin teman-temannya, kalau nggak salah kemarinnya lagi ya, ditemukannya cangkul ya, dan baju-baju, entah itu baju pelaku atau baju si almarhumah. Kemarin polisi menemukannya. Ya. Kalau berjalan teman-temannya jauh teman-teman ya. Cuma kalau naik motor tadi sebentar sampai ke tempat yang ada musolanya, itu agak jauh rasanya teman-teman ya. Seolah-olah kita pergi ke alam lain rasanya gitu. Nah tuh. Ini pertama kalinya saya berjalan teman-teman. Dari rumah ibunya sampai ke sini, dekat musola ini. Suasananya masih sejuk teman-teman, tidak panas, cuma sejuk. Ini ada musola Al Jamilah ya. Musolanya masih turun bagus teman-teman, cuma ini pas kalau tanam pasar gelombang, tidak ada tanda-tanda dibukanya musola ini. Nah ini tempat pelaku sering nongkrong ya. Nih tempat, apa, dekat tangga ini sering nongkrong dia. Yang kesini bisa juga tembus ke tempat lokasi awal mula ditemukannya teman-temannya. Kayak ini masih kuburan teman-teman, cuma saya tidak berani ke atas. Kita balik lagi. Suasananya gitu ya, nggak seram, hanya terdengar suara jangkrik dan suara air.
Dan ini ya simpang ke rumah warga. Ada 2 rumah di sini kita lihat. Kita balik lagi teman-teman, tempat kita parkir motor. Lokasi penangkapan teman-teman bukan di sini ya, jauh menyeberang ke jalan raya, di dekat SD 2 kali kayu tanam, sekitar 2-3 km dari sini. Sangat sepi teman-teman. Dan kita telah sampai lagi di lokasi YKS di Hadang. Sini TKP-nya. Padahal dekat saja teman-temannya dari rumahnya, cuma dikarenakan sepi, hari hujan lebat, mungkin alam sudah menunjukkan tanda-tandanya teman-temannya bahwa akan terjadi peristiwa itu, dan tanpa disadari oleh NKS. Mungkin itulah takdirnya untuk bertemu dengan Maha Pencipta seluruh alam. Jauh teman-teman ya, apalagi kita menenteng barang atau ibaratnya sininya berjualan sambil menenteng gorengan ya, diletakkan di atas kepala dan memanggil-manggil warga yang mau membeli gorengannya. Jarang teman-temannya di sini, ataupun di kampung saya pun juga tidak ada yang berjualan goreng keliling-keliling ya, dari kampung ke kampung. Ada cuma kalau untuk perempuan jarang kelihatannya teman-teman ya. Kalau ada pun laki-laki gitu ya, kemungkinan dengan niat dan tekad kuatnya untuk mau sekolah ya, jadi dia mau melakukan apa saja, mulai dari kelas 3 SD sampai tamat sekarang. Beliau sudah mendaftar teman-teman di universitas yang di Padang Pariaman ini, sudah keterima. Dan ada lagi yang komen di TikTok ya, atau di YouTube ya, katanya beliau ditawari kuliah gratis ya di daerah sini juga, cuma beliau menolak dikarenakan bukan bidang beliau, dan beliau ingin kuliah dengan uang sendiri di sekolah swasta, di universitas swasta ya. Jadi itulah tekad beliau mau berjualan, dan beliau tidak malu gitu ya, katanya buat apa malu, karena beliau tidak mencuri gitu, beliau mencari rezeki yang halal. Jadi patut dicontoh teman-temannya, kerja kerasnya, semangatnya, tekadnya, niatnya
untuk menjadi lebih baik lagi. Di saat teman-temannya pulang sekolah istirahat ya, beliau terus bekerja, berjualan keliling-keliling berkilo-kilometer untuk seusia beliau yang masih kecil ya, untuk SD, SMP, SMA. Dan kita sampai juga di rumah duka ya. Belum ada tanda-tanda ibunya ke sini teman-teman, ataupun para pekerja yang bahu-membahu membangun rumah beliau. Diinfokan teman-temannya dari warga sekitar, katanya yang ikut membangun rumah untuk beliau ini tidak ada biaya teman-teman, itu murni atas kesadaran diri warga sini saja untuk membangun teman-teman ya. Pak, Pak, sawah Pak. Pak, masih sepi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sana dulu. Untuk pagi ini teman-temannya, sekian dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.